Salatun wa taslimun ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijun lana bil ijabati Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu, pembukaan majelis kita setiap Selasa malam Rabu bertempat di Mabes Rodatul Haddad di Tajur Halang, Kabupaten Bogor, tanggal 23 Mei 2023 bertepatan dengan tanggal 4 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara iman Islam kita, wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiah, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair irtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, pengajian kita udah masuk 1 tahun lebih ya. Kalau di YouTube waktu itu di Habib Betawi sudah sampai ke 40 lebih ya, 41 atau 42. Nah, sekarang pindah di channel Anda punya anak ya, tapi Anda pegang, sudah sampai kepada terakhir masalah tayamum ya, itu udah selesai. Dari awal kita belajar fikih, yaitu mulai dari sifat air, kenal air, karena awalnya air, jadi kita bisa ibadah sholat, wudhu yang benar dan sebagainya, baca Quran dan sebagainya. Kemudian berlanjut sampai hukum mandi,
Karena tanpa tahu air, mandi wajib kita pun nggak sah, wudhu kita nggak sah. Udah terus sampai terakhir, sampai tayamum. Tayamum pun perlu kita pelajari agar ketika nggak ada air kita tahu cara tayamum. Atau nauzubillah min dzalik, nasallallahu afiyah wassalamah, yaitu terjadi hal-hal yang nggak diinginkan sehingga tidak boleh pakai air, harus pakai tanah ya atau debu. Nah, debu ini udah disyaratkan ya, bukan debu semen, tapi debu yang sifatnya adalah tanah ya. Karena kalau tanah haji kan bisa tanah lempul, tanah yang masih keras dan sebagainya, tapi debu ya yang bisa terbang gitu, tapi dari tanah. Karena debu banyak di rumah kita, ada debu bekas kasur ya, debu semen, debu jalanan. Nah, itu bukan debu tanah. Makanya Sayyidil Walid mengajarkan kepada kita, tanah kita olah, maksudnya kita hancurkan gitu ya, mensucikan jadi debu, tinggal diambil sedikit doang, taruh, paparin, mau di kertas, mau di nampan ya, pakai, tahu cara-caranya, bisa berapa kali kita pakai, 1 sendok mungkin bisa buat sebulan ibaratnya. Kalau sebulan itu harus nggak usah bingung, lipat, taruh, bisa dibawa di pesawat, di mobil dan sebagainya ya. Jadi bukan main sembarangan aja tayamum, ada ilmunya, bukan nyeset mana aja, apalagi sofa pesawat yang bersih, apa debunya ya. Nah, itu semua ada ilmunya. Jadi jangan asal nyuntuh tanpa belajar, nggak bisa kalau yang dicontoh benar. Kalau enggak, ini kita bicaranya ibadah yang menuju akhirat, bukan urusan dunia ya, yang boleh mentah, tapi akhirat nggak bisa. Salah praktek kita, salah amal kita, maka tanggung jawab nanti di akhirat. Nah, nanti insya Allah pengajian kita akan dilanjutkan kepada masalah haid ya. Haid ini perlu buat laki-laki juga harus tahu, karena Imam Syafi'i aja tahu tentang haid ya, apalagi perempuan. Karena darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu nggak selamanya haid, bisa darah namanya istihadah, darah yang keluar seperti haid tapi bukan haid. Nah, itu harus belajar, sehingga banyak perempuan nggak sholat karena dianggapnya haid, padahal kalau istihadah wajib tetap dia sholat. Bagaimana dengan sifat keluar darah? Nanti ada cara-caranya, semua pakai ilmu, sampai masuk semuanya selesai baru masuk dalam sholat. Dalam sholat aja banyak penak-peniknya, di dalam kitab Muhadzab aja 70.000 persoalan di dalam masalah agama, belum kitab lain. Jadi kita hidup ini ratusan ribu persoalan agama yang harus kita pelajarin. Yang utamanya yang wajib ya, karena dengan sahnya kita ibadah maka dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nuntut ilmu itu sangat berat, sangat susah. Kalau dikir-dikiran gampang, apalagi ngundang makan rame, bikin tablik akbar ya, ceramah-ceramah doang atau dikiran doang ya, apalagi pakai ada makan kebuli, wah, puluhan ribu orang bisa datang ngaji ya, udah susah ya, apalagi yang kena sama diri kita. Udah sekali 2 kali datang, sekalinya datang, besok nggak datang. Ya kan orang sekarang nggak mau disinggung, padahal harus tersinggung. Kalau sahabat-sahabat mentalnya kayak orang sekarang, yang yang baperan, nggak ada masuk Islam. Bayangin, ketika mereka minum minuman keras, karena belum ada hukum perzinahan dan sebagainya, belum ada hukum. Kalau kita kan belum lahir udah ada hukum Allah. Waktu datang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau para Rasul sebelumnya, mereka kena dirinya, nggak boleh ini, nggak boleh ini, mereka melakukan. Tapi karena mereka luas dadanya menerima ajaran Rasul, maka beriman. Yang baperan menolak ajaran Rasul. Ada yang baperannya halus, ada yang baperannya kasar. Yang halus ninggalin ajaran Rasul, nggak mau. Yang kasar main fisik sama Rasul, para Rasul, terutama kepada Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus terima. Ya, kita kan asalnya dari orang yang bukan baik, yang harus tersentuh oleh agama, harus pahit kita terima. Makanya sebelum kita masuk kepada pelajaran kita nanti, sebaiknya kita bisa tahu dulu supaya kita istiqomah di dalam menuntut ilmu agama sehingga sampai wafat. Bagaimana orang-orang terdahulu bisa begitu? Ada kitabnya namanya Ta'lim Muta'alim. Anda singkat aja yang poin-poinnya. Padahal kalau kita pelajarin di kitab, nggak kurang bisa 2-3 tahun baru selesai. Walaupun tipis, karena penerangannya, penjabarannya panjang. Ini perlu
buat orang yang nuntut ilmu agar ilmunya barokah, ya, kemudian langgeng sampai wafat dalam keadaan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nggak kita pelajarin ilmu untuk menuntut ilmu, karena kan semua pakai ilmu, nuntut ilmu pun pakai ilmu, paham nih? Semuanya kan ibadah pakai ilmu, nuntut ilmu kan ibadah, wajib lagi hukumnya, maka harus juga pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, apa yang terjadi? Ilmunya nggak jadi guna, ilmunya bisa berbahaya buat dia, atau dia menolak ilmu tersebut. Nah, diantaranya orang nuntut ilmu tuh, yang pertama ya, yaitu faslu fin niyah. Itu kalau dalam pasalnya ada pasal dalam niat, yaitu niat di dalam mencari ilmu. Ketika kalian duduk cari ilmu, niatin tuh, ya, niat untuk menuntut ilmu. Kan baik, masa sesuatu yang baik diniatkan? Ini wajib. Innamal a'malu biniat, sesuatu amal itu wajib dengan niat. Karena dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yutasawwaru bisurati a'malid dunya wa yasiru bihusnin niyah min a'malil akhirah. Ini Nabi katakan, berapa banyak dari amal-amal yang tergambar seakan-akan gambaran ini amal-amal dunia, pekerjaan-pekerjaan dunia, tapi akhirnya menjadi baik karena sebab niatnya yang baik. Karena niatnya yang baik, maka menjadi amalan akhirat. Paham ya? Kerjaan-kerjaan dunia bukan kerjaan yang haram, kerjaan dunia yang biasa, nggak ada pahala, nggak ada pemubah, makan aja mubah. Tapi karena niatnya untuk kuat, niatnya untuk bisa ibadah kepada Allah, kalian kerja, itu dunia. Rezeki udah ditanggung, dijamin sama Allah Ta'ala, kalian suruh cuma keluar doang. Tapi karena niatnya baik, tahu cara-caranya, maka menjadi amalan akhirat. Itu Nabi yang katakan, wa kam min amalin, berapa banyak dari amal yutasawwaru bisurati a'malil akhirah, yang gambarannya adalah gambaran amalan akhirat. Amalan akhirat, bangun masjid, bukan amalan akhirat. Amalan akhirat, bangun pondok, bangun madrasah, majelis taklim, semuanya amalan akhirat. Tapi berapa banyak yang demikian? Summa yasiru min a'mali dunia, tapi akhirnya menjadi amalan dunia. Kenapa? Bisu'in niyah, karena niatnya yang buruk. Pertama, makanya niat ikhlas karena Allah, bukan puja-puji. Kalian sholat, bagus sholat, kerjaan akhirat, dapat ridha Allah. Tapi kalau niatnya riya, nggak dapat, malah hilang amal-amal tersebut. Tuh, makanya semua awalnya harus niat. Makanya yang nggak langgeng, nggak istiqomah di dalam satu ibadah, apakah sholat, majlis taklim, duduk di pengajian, itu hilang karena pertama niatnya. Makanya selalu orang-orang yang karena suka kalau sama bini atau sama anak-anak, niatnya udah salah, itu aja udah. Niatnya salah. Kalau niatnya bener, mati sampai mati dia. Entah gurunya yang meninggal dunia atau murid yang meninggal dunia. Begitu kalau belajar, langgeng. Ya, ini 1 hari, 2 hari, setahun, 2 tahun hilang, ya itu karena pertama niat. Jadi apapun amalan kita yang terputus, maka introspeksi diri kita, berarti salah niat. Kemudian cari apa lagi? Cari teman yang benar. Ya, nggak sembarangan nyari teman. Sebab kalau kita punya teman, ya di dalam menuntut ilmu misalnya ini, karena kita lagi saling proses menuntut ilmu, teman yang malas, ya bisa kena ada malasnya. Cari teman yang rajin, kita jadi tambah rajin. Itu perlu, ya, mencari teman yang rajin. Ya, kemudian ada lagi, yaitu di dalam pasal fi ikhtiyaril ilm wal ustad wasyarik wasabat, memilih ilmu, guru, teman belajar, dan tekun dalam menimba ilmu. Itu syarat. Pertama apa? Memilih ilmu. Ilmunya dulu dipilih. Kok dipilih? Iya, ilmu agama ini banyak. Ilmu agama banyak. Ada ilmu sorof, itu pelajaran agama. Ilmu nahu, ilmu hisab, itu pelajaran agama. Ilmu tafsir, ilmu hadis. Tapi yang pertama yang harus kalian pelajari adalah ilmu tauhid. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang menjadi wajib sehari-hari kalian dalam beramal soleh, seperti
sholat yang tiap hari. Nah, apa yang menjadi sahnya sholat? Pelajarin ilmu-ilmunya. Ujung-ujungnya kepada masalah air. Kemudian sholat bacaan juga kan rukun. Rukun kauli. Maka bacaan harus benar. Kalau belum benar bacaannya, maka pelajarin sampai urusan alif bata yang dipelajarin. Paham tuh? Ke dasar dulu. Kalau udah bisa alif bata, ya pelajarin yang lebih naik lagi jenjangnya. Begitu juga air udah naik jenjangnya sampai akhirnya sah kita di dalam sholat. Titik pertama utama. Sebab kalau sholatnya benar, insya Allah amal-amal yang lain ikut benar. Ya, itu janji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu tuh. Ya, kemudian cari guru. Jangan asal sembarang guru. Ini bukan asal sembarang kita nyari makanan asal sembarangan aja kita makan nggak enak. Besok kita pindah cari makanan yang lain. Begitu juga, jangan sampai satu kalau gurunya benar. Sekarang gurunya benar, cocok nggak sama kita? Sebab kalau nggak cocok, akhirnya 2 kali 3 kali ketemu guru ngilang. Itu bikin sakit seorang guru. Makanya benar-benar, oh cocok udah, jadi mantap sampai akhir. Ini panjang kalau dijelasin di sini. Ya nggak butuh 3-4 tahun kita ketemu untuk mempelajari masalah kitab ta'lim muta'alim. Itu kalau ulama-ulama dulu belajar, itu dipantau sampai 2-3 tahun. Dia nggak duduk dulu, dipantau. Baru dia belajar. Jangan main duduk aja, wah ini kelihatan enak nih, asal rame atau asal apa, duduk. Akhirnya 2-3 kali datang, hilang. Nggak cocok gua sama dia. Bukan nggak cocok karena pahamnya ilmu beda, enggak, bukan. Pertama kita harus cari yang ahlu sunnah wal jamaah kita nih, pahamnya. Tapi soal kecocokan, paham nggak? Soal kecocokan, kali dia nggak demen yang ada bercandanya, dia datang aja 2-3 kali datang, nah akhirnya dia ngerusak, yang ada fitnah sana sini, kan dosa dia. Makanya harus dipantau. Oh iya datang, ini panjang kalau diceritakan. Ya. Kalau kalian punya guru mau belajar lagi, musyawarahkan dulu sama sang guru, ya, untuk bisa dapat guru yang sesuai. Karena guru nggak boleh satu, banyak. Imam Syafi'i ratusan. Guru kalau satu aja inti sempit pemikirannya. Karena ilmu agama luas, nggak ada bandingnya. Lautan, samudra, seluruh dunia ini dikumpulkan untuk menulis, ya, bagaimana kebesaran Allah Ta'ala, ilmunya Allah Ta'ala, itu bagaikan jari kalian dicelup di dalam lautan, kemudian kalian tarik, ya, itu satu tetes yang keluar dari jari kalian, itulah ilmunya manusia yang dikumpulkan seluruh alam dunia. Samudranya ilmu Allah, nggak bisa. Makanya begitu ulama, begitu banyak. Dari mazhab Imam Syafi'i aja, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam ini, terus generasi-generasi. Nah sekarang kita orang-orang yang belakangan, nggak mungkin bisa membaca kitab semua. Nah dengan banyak guru ini baca kitab ini, kita luas, kita punya alam pemikiran, nggak sempit, nggak cetek, nggak apa namanya, apa kalau orang sekarang nggak kaku, gampang nyalain orang, karena banyak gurunya. Yang penting satu tadi, yang sudah memilih guru benar, ajaran sama, ahlus sunnah wal jamaah, tapi bukan satu, ya. Seperti Mufti Betawi Habib Usman, ya, keluar dari usia muda 18 tahun, lahir di Jakarta di Pekojan, terus menimba ilmu dari Mekah ditemuin ayahnya di sana, kemudian ke Hadramut, dari Hadramut ke Mesir, dari Mesir melalang buana terus sampai Yordania sebagainya, sampai hampir hampir 22 tahun pulang lagi ke Indonesia. Banyak guru Sayyidil Walid yang belakangan, nggak satu, banyak. Makanya selagi masih ada guru-guru, banyak menimba ilmu, ya. Jadi luas pemikiran yang kita bisa jangkau lah zaman sekarang. Mungkin keadaan, mungkin kalau jauh nanti ya keburu tua. Iya, bayangin musik ke Surabaya, ya, misalnya di kampung kita. Nah kemudian, ya, setelah ilmu inti udah pelajarin, guru, kemudian setelah dapat, maka harus benar-benar khidmat kepada sang guru. Karena al ilmu bita'allum, ilmu itu dengan belajar dapat ilmu, belajar sendiri dapat ilmu. Cuma mesti ada bimbingan guru. Lihat YouTube dapat ilmu, ya, tapi beda. Makanya ilmu bita'allum, ilmu dengan ta'allum. Tapi al barakah
bil khidmah, berkah dengan khidmat. Kalau belajar dari YouTube dapat inti ilmu, kan orang sekarang mau belajar di YouTube. Ya, tapi bisa gak inti dapat salim, dapat cium tangan, muajahah, berhadapan, melayani sang guru? Nggak bisa di YouTube, gimana ngelayaninnya? Ya, yang ada inti bayar sono, bayar pulsa. Nah, paham ya? Beda talaki, langsung belajar. Apalagi orang-orang dulu, khidmat. Airnya ditimbain, ininya ditimbain, khidmat. Makanya khidmat itu yang menjadikan barokahnya ilmu. Habis sih yang dibilang barokah, kalau inti barokah barokah rezeki yang inti dapat, walaupun orang kata kecil, tapi inti menikmatinya asik itu. Enak. Keduanya lagi, pasti digunakan ke jalan yang halal, yang diridhoi Allah, itu berkah rezeki. Bukan karena banyak, bukan. Itu banyak banget yang rezekinya miliaran, 8 triliun, ya 9 triliun, dari haram. Itu bukan berkah. Berkah bukan karena banyak, bukan. Walaupun orang lihat dikit, kesian banget ya, gajinya kecil ya. Anak 10 bisa tuh dihidup. Orang bisa bingung, tapi yang nikmatin fine-fine aja, bisa ngaji kemana-mana. Bisa tangguhkan lagi ngasih. Itu berkah. Nggak bisa dihitung sama matematik. Tapi kalau nggak berkah, duitnya banyak, kita lihat 7 turunan nggak habis. Tapi dianya masih korupsi. Dianya masih ngembat. Dia masih nipu. Masih nyari duit sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena hatinya masih kurang. Itu tanda rezeki nggak berkah. Umur begitu juga. Para imam dulu 50 tahun, 60 tahun wafat umurnya. Tapi berapa ribu kali hatam, berapa ratus kali hatam Quran. Kitabnya berapa ratus. Kita satu kitab aja nggak hatam-hatam. Waktunya luas, itu berkah. Berkah waktu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam udah menunjuki hanya 2 jam perjalanan Isra dan Mi'raj. Bayangin 7 lapis langit ditembus sampai Sidratul Muntaha. Belum lagi dari Mekah ke Palestina, mampir-mampir dulu. Gak masuk akal. Itu berkah. Ya, kita kan nggak berkah, makanya tidur pagi tuh nggak berkah banget. Kalau berkah kita tidur 1 jam tuh ngerasa kayak 5 jam, asik gak? Enak banget. Ini kita tidur sejam 2 jam nih, habis subuh nih, misalnya mau sembahyang nih, udah azan, gitu lempengin kaki dulu, kan gitu ya, atau ketiduran, ngelejep tuh, kayak ngelejep tuh gak ngelejep, kayak tidur baru 5 menit, pas lihat, taunya jam 7. Paham nggak? Ya, ngerasain nggak? Kita orang berdosa pasti ngerasain. Padahal udah 2 jam tidur atau 1 jam, tapi seakan-akan kayak baru ngelejep, tau gak ngelejep? Kayak baru begini, pas bangun jam udah berubah 1 jam, 2 jam. Karena nggak berkah. Makanya ulama sedikit tidur 5 menit, 10 menit kayak udah ngerasain 1-2 jam, enak banget begitu. Pernah ngerasain nggak tidur cuma 5 menit, 10 menit, tapi berasa segar badan kita 1 jam? Itu ada keberkahan di situ. Entah kenapa ente bisa begitu, tapi entah kenapa ketika itu dicabut keberkahan kita. Duit begitu juga, kalau ente begitu sibuk nyari duit, ini, tapi ninggalin majelis taklim, ninggalin sholat, hati-hati tuh. Salah satu tanda dicabut keberkahan rezekinya. Ya, makanya kita nyari ilmu bukan hanya sekedar ilmu, tapi berkah ilmu. Artinya apa? Sedikit ente dapat ilmu, tapi manfaat ente bisa amalin. Daripada banyak ilmu kemana-mana, satu pun nggak diamalin. Nah, makanya dapat ilmu, kemudian biar berkah, yaitu khidmat. Artinya khidmat, keberkahan inti dapat dengan khidmat melayani sang guru, maka ilmu yang inti dapat nggak banyak, tapi bisa inti amalkan dalam keseharian yang inti dapat itu. Makanya seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sekaligus menantu Nabi Muhammad, ya, yang menjadi rujukan para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, selalu bertanya sama Imam Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sampai mengatakan, Nabi mengatakan, ana madinatul ilm, saya ini adalah kotanya ilmu, wa aliyun babuha, Ali ini pintunya. Saking tinggi punya derajat. Semua sahabat punya derajat masing-masing, tapi Sayyidina Ali luar biasa juga ilmunya. Tapi beliau dengan kerendahan hatinya mengatakan, ana abduman allamani harfan wahida. Ana abduman, saya adalah hamba seseorang. Tahu hamba? Budak sahaya. Budak jual belikan, mau diapainnya terserah. Mau dijual, mau dibebasin, budak. Tuh, merendahnya. Budak siapa? Man allamani amna abdun man allamani harfan wahida. Saya seorang budak, man allamani, orang yang mengajarkan aku harfan wahida, 1 huruf.
Saking begitunya beliau. Orang ngajarin Anda satu huruf, maka Anda budak dia. Tuh, dihormatin maksudnya, ya, karena kedudukannya luar biasa. Bahkan kedudukan seorang guru itu bagaikan kedudukan orang tua. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, khairul abah man alamani man alamaka fiddin. Sebaik-baiknya bapak yang mengajarkan kalian ilmu agama. Makanya pakai abah. Karena kalau abun, walid ada bapak juga, abun bapak juga. Cuma kalau walid itu secara darah, kalau ab itu pengungkapan seorang ayah kepada siapapun bisa. Seperti dalam hadis al-am sin wa abi. Sin wa abi. Paman itu seakan-akan seorang ayah. Kalau ayah kita meninggal, paman kita seperti ayah, ab. Nah, makanya pamannya Sidina Ibrahim bernama Azar ya dalam Al-Qur'an, bukan bapaknya Nabi Ibrahim. Ya, bukan bapak Nabi Ibrahim, ya. Nah, kemudian lagi yang Nabi katakan dalam hadis, abi wa abuka, bapakku dan bapakmu finnar. Bapaknya Nabi itu bukan bapak kandungnya, maksudnya pamannya. Ya, Abu Jahal ada, Abu Lahab apalagi memang saudaranya bapaknya Nabi. Tetapi kalau Walid, ya, itu benar. Ya, jadi kalau ab, makanya dikatakan khairul aba, sebaik-baiknya bapak. Ya, yaitu man alamaka fiddin, yang mengajarkan kamu ilmu agama. Hebat lagi, bapaknya juga yang ngajarin juga dari awal. Tuh ulama-ulama dulu begitu. Sebelum belajar sama ulama-ulama besar, bapaknya dulu sebagai seorang guru dan seorang bapak. Bahkan juga termasuk ibunya. Yang dikatakan oleh Nabi, al-um madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Kemudian anak belajar sama guru-guru yang ada. Nah, itu bapak-bapaknya mereka. Ya, itulah sebaik-baiknya bapak yang mengajarkan ilmu agama. Nah, kalau bapak kita nggak bisa ngajarin kita, mungkin kebodohannya dan sebagainya, atau keterbatasan dia punya ilmu, dia baik diserahkan kepada guru-guru agama. Maka guru agama kita adalah kedudukannya sama seperti bapak kita. Maka wajib dihormatin, nggak boleh durhaka dan sebagainya. Ya. Makanya belajar ya yang benar, karena kedudukan seorang guru yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi keberkahan buat seorang murid. Wa kana ustadzuna Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi yaqul. Ini dalam kitab Ta'lim Ta'lim juga ya, pengarangnya mengatakan kami punya guru, adalah guru kami Syekhul Imam Sadiduddin Asy-Syirazi. Dia pengarang kitab punya guru namanya Imam Syirazi. Ya guru, sang gurunya mengatakan, Qala masyayikhuna, yang gurunya mengatakan saya punya guru-guru berkata. Paham ya? Guru aneh ngomong, gurunya ngomong lagi kalau punya guru bersanad. Paham? Ya. Syekh Azhar Nuji, pengarang kitab Ta'lim Ta'lim mengatakan bahwasannya gurunya yang bernama Imam Syirazi telah berkata, Qala masyayikhuna, apa kata sang gurunya? Berkata guru-guru kami, man aroda, siapa yang ingin an yakuna ibnuhu, menjadi anaknya aliman, menjadi seorang alim. Ini kasih tahu mau ulama, seorang wali. Siapa yang anaknya ingin jadi orang alim? Ini kita siapa nggak mau punya anak jadi orang alim? Fayan bagi an yura'iyal ghuraba minal fuqaha, agar senantiasa merawat, menjaga hubungan dia kepada gurunya, kepada ulama-ulama. Ya, minal fuqaha lagi, dari ahli fikih. Wa yukrimahum, hormati mereka. Ya, dengan memuliakan mereka, muliakan itu guru. Wa yu'azzimahum, agungkan itu guru. Ya, besarkan. Ya, nanti pelajaran memuliakannya bagaimana, mengagungkannya ada di dalam kitab ini. Ya, nggak mungkin dibahas di sini. Ya, sedikit aja seperti apa? Jangan jalan di depannya, jangan ngembatatin, jangan duduk di tempat duduknya. Seperti kita bagaimana menghormatin orang ayah, ibu, itu ada caranya, bukan bakti sama orang tua. Tapi kita nggak tahu bakti yang gimana sih.
Durhaka sama orang tua, kita nggak tahu ilmunya. Cuma sekedar itu dalamnya ada ilmunya, harus dipelajari. Jangan sampai yang kita anggap nggak durhaka ternyata durhaka, yang kita anggap bakti padahal belum bakti, mesti ada ilmunya. Begitu juga sama seorang guru, keadaannya sama seperti orang tua. Ya, wa yukrimahum wa yu'adzimahum, yang insya Allah setiap pelajaran duduk sama ana, insya Allah nanti dapat dikit-dikit. Bagaimana tuh yukrimahum wa yu'adzimahum, menghormatinya, mengagungkan itu guru atau ulama. Wa yuktiyahum syai'an, dan memberikan kepada mereka sesuatu. Ya, apa aja yang kita bisa berikan kepadanya. Ya, apa tenaga kita punya kelebihan harta dan sebagainya, seperti orang-orang dulu kalau belajar, masya Allah. Ya, bawain kopi, anaknya nih disuruh. Ya, nih kan bapaknya nih. Jadi bukan anaknya aja yang murid nih, yang belajar nih kita hormatin, termasuk bapaknya hormatin tuh sanggup guru. Kenapa? Nanti insya Allah anaknya jadi orang alim. Termasuk kita nih, kalau kita hormatin guru, maka nanti anak kita insya Allah jadi orang alim. Kalau nggak jadi orang alim, cucu kita jadi orang alim. Alim, ulama. Orang dulu gitu tuh, bawain kopi atau bawain gula. Karena dulu sistemnya barter, duit belum begitu kenceng megang duit. Ya, adanya singkong dibawain singkong orang dulu. Ya, bener-bener anaknya dibawa ke tempat ngaji. Nih anak gua serain. Kalau nakal cubit aja. Tuh, paham nggak? Orang dulu. Ingat gak kita sekolah nih, kita masih ngalamin, apalagi orang dulu. Nih kita aja ngalamin. Kita nakal di sekolahan, ngadu sama orang tua. Dibelain apa ditabokin? Mana ditabok? Tanya orang-orang dulu. Kalau sekarang, belain orang tua untuk kurang aja. Ada sekolah agama, ya, setelah nggak sekolah umum. Kalau tahu dari kecil, anak akan hormatin sekolah umum anak. Sayang. Kenapa? Karena kelemahan kita di dalam belajar, sebab nggak ada kecintaan kita sama seorang guru. Lemah bahasa Inggris, pasti nggak demen sama guru bahasa Inggris. Bukti itu. Nggak demen sama matematik, nggak bisa matematik karena nggak suka guru matematik. Kalau kita pinter di olahraga karena demen sama guru olahraga. Bukan demen karena cewek, bukan. Ya kita suka. Itu terjadi sama diri Ana. Dan Ana pelajarin, oh iya, ternyata kalau kita nggak demen sama gurunya, otomatis pelajaran kita nggak akan suka. Dan akhirnya nggak bisa. Makanya pertama sebelum belajar, agungkan dulu guru, kita cintain dulu, akan masuk pelajaran-pelajaran. Nyesel gitu. Makanya kalian yang jadi sekolah-sekolah umum atau anak-anak kita yang belajar, suruh biar cintain gurunya. Sehingga apa? Nanti matematiknya bisa, agamanya apalagi udah ketahuan ini umum, apalagi agama yang dibawa sampai mati. Ya, nah makanya harus apa? Menghormatinya, mengagungkannya, dan memberikan sesuatu. Ya, karena zaman sekarang udah beda. Kalau sekolah umum tuh anaknya dianterin sampai sekolah aja pakai libur dulu tuh. Kantor cuti dulu. Ya, ngelapor bos saya cuti dulu. Kenapa? Anak saya baru masuk hari pertama dianterin. Dikasih setor. Ini anak saya. Kalau zaman sekarang guru agama, madrasah, TPA, sekolah-sekolah agama, ya tuh anak kucil-kucil kayak datang mau ngaji ustazah, mau ngaji ustad, mau ngaji habib, mau ngaji kiai, gitu meler ingusnya. Bapak lu mana? Ada di rumah. Ibu lu ada di rumah. Gue pikir anak yatim lu. Zaman sekarang, oh dulu enggak. Ya, Anda punya anak, Anda selalu serahkan. Ya, selalu serahkan, jangan bujuk-bujuk datang sendiri. Satu keberkahan hilang, nggak bakal bertahan. Ya, itu selalu satu penghormatan. Kemudian kalau kita mampu untuk bayar, walaupun itu guru nggak minta bayaran. Karena bagaimana juga sekolah yang ngetop, ini survei, ini bukan katanya, itu silakan. Sekolah yang favorit, yang ngetop, ini sekolah umum dulu. Sama dengan sekolah agama. Sekolah yang ngetop itu gratis sampai bayaran. Bayaran, pasti bayarannya mahal. Ini nggak sebut ntar promosi. Sekolah umum ya, yang pakai school, itu bayarnya mahal. Guru juga gajinya masya Allah. Favorit di Jakarta nih, ya sama di luar juga begitu. Di Jakarta, Anda tahu, masya Allah. Ya bayaran 750.000, 1 juta, 1,5 juta sebulan. Lah kita kan nyari yang impress. Angkanya segitu-gitu juga. Ente beli barang suka yang mahal, kenapa? Selalu bilang ada harga, ada kualitas.
Begitu juga agama. Jangan dikit-dikit guru nyesalain, nggak ikhlas tuh. Ikhlas bukan nggak nerima duit, setan. Kalau yang namanya ikhlas nggak nerima duit, lu kerja nggak ada yang ikhlas, lu dagang nggak ada yang ikhlas. Karena ngarepin duit butuh. Untuk apa? Hanya anak bininya tuh makan kapur tuh Ustaz. Butuh. Yang nggak boleh itu dibilang jual agama. Itu nggak boleh. Pak Kiai, Pak Haji atau Pak Habib, ini hukumnya gimana? Padahal haram Al-Quran. Dibilang nggak apa-apa. Tahu dapat jaguar, tahu dapat itu namanya nggak boleh. Itu namanya jual agama. Tapi kalau kita bayar keletihan orang, itu wajib. Nabi bilang, akti ujroh, bayar upah orang sampai sebelum keringatnya. Apalagi ngasih agama. Ini berperhatian buat kita. Yang jadi orang tua kepada anak kita begitu. Dan juga yang jadi guru-guru, jangan takut untuk minta. Ya, kenapa? Karena untuk mengalihkan pahala buatnya anak. Jangan sampai nanti akhirnya nggak bisa, kita nanti di akhirat digugat. Kalau aneh sih emang fair-fair aja. Daripada ntar gue digugat di akhirat, itu bakal bilang, habis Habibnya nggak ngomong apa-apa sih, malu buat ngomongin duit. Paham nggak? Oh, nggak apa-apa. Yang bukan yang nggak boleh kalau ngejual agama. Paham nggak? Ngejual beda. Kalau ini bukan jual, bayar jasa, takriman wa ta'ziman. Rasa kalian menghormati dan memuliakan ilmu dan memuliakan sang guru untuk memberikan hadiah karena hasil jerih payahnya. Yang dia sekolah aja pakai duit. Anak dua anaknya nggak ada sekarang kan. Ya, yang satu ke Hadramut, ya, yang satu lagi di Condet. Pakai duit nggak? Pakai duit. Masa nggak pakai duit? Kan pakai ongkos pesawat, pakai ini. Wanmu ke Hadramut udah. Ya, tanggal 6 Syawal kemarin. Ya udah hampir mau sebulan. Berapa? $4.000. Belum mingguannya. Bukan berarti diomongin nggak ikhlas, bukan. Artinya itu pakai duit. Lebih mahal nggak jadi masalah buat Anda. Karena semakin mahal kalian bayar, semakin jadi nih insya Allah. Dan Allah akan kembalikan. Contoh dunianya nih. Kalian kuliah. Kan temennya kuliahnya nyari yang ekonomi ya. Karena murah. Siapa mau ngambil fakultas kedokteran? Nggak ada kan? Ya rata-rata nggak mau, mahal. Ya kan, yang kuliah tahu kan? Aneh nggak kuliah nggak tahu. Fakultas yang paling mahal fakultas apa? Kedokteran. Belajar lama lagi. Yang lain 3 tahun, 4 tahun, dia bisa sampai 6 tahun, bahkan 12 tahun. Belum biaya prakteknya. Tapi setelah lulus, paling mudah nyari duitnya siapa? Dokter. Paham di situ? Jadi kalian kerahkan duit kalian untuk anak kalian belajar agama. Jangan takut. Bukan minta, Allah bakal jamin. Gak bakal susah anak kalian, dan kalian juga sebagai bapak bakal disenangkan sama anak kita. Jadi jangan pelit. Itu salah satu yukrimahum. Makanya dikatakan di sini, kalau kita agungkan, kita muliakan, kita berikan hadiah kepada sesuatu hasil jerih payahnya, terima kasih kita. Fa ilam yakun ibnuhu aliman, kalau enggak anaknya jadi orang alim, yakunu hafidhuhu aliman, pasti cucunya menjadi orang alim. Jadi kita nggak bingung kalau ada anak atau seorang cucu yang bapaknya atau kakeknya bukan siapa-siapa. Bukan orang alim, bukan orang kerja. Tapi kok anaknya bisa jadi orang alim? Oh, kalau nggak bapaknya, kalau nggak kakeknya pernah berbuat sesuatu atau dia mengagungkan seorang guru agama. Baik gurunya atau ulama-ulama yang ada di ta'lim. Pasti kalau nggak anaknya, cucunya menjadi orang alim. Nah itu kegembiraan buat kita, jalan yang insya Allah anak kita atau cucu kita menjadi orang alim. Caranya tadi yang sudah jelaskan. Nah sebaliknya, oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu an, ya ini ancaman nih, ya, man istakhaffa bi ustadihi ibtalahu Allah taala bi salasati asya. Siapa yang menganggap remeh, gampang-gampangin, gampang-gampangin paham ya? Ya, kita kalau teman masih bisa gampang-gampangin, kadang ke guru, ke orang tua gampang-gampangin. Nah, ini siapa yang menggampang-gampangin, nganggap remeh kepada gurunya, ibtalahullahu ta'ala bisalasati asya, maka Allah akan kasih 3 bala. Tiga bala, atau 3 bala, 3 musibah yang akan menerpa seseorang yang nganggap remeh atau gampang-gampangin sang gurunya. Pertama, nasiyama hafidhah, dia akan lupa apa yang telah dihafal. Baik seorang santri yang belajar di pesantren, di madrasah, ataupun di majelis taklim. Kalau kita banyak lupa, salah satunya karena nganggap remeh itu sang guru. Gampangin.
Tahu nggak nganggap remeh? Antara ya paling ngajar. Nah, jadi kayak temen gitu, dianggap gampangin. Jangan agungkan sebagai orang tua. Gue datang duluan sebelum guru gue datang. Itu kan salah satu pengagungan. Kayak kita gimana sih kalau diundangan sama presiden atau apa kan takut terlambat. Berarti karena apa? Karena kita agungkan, kita merasa besarkan. Tapi kalau kita anggap recehan gitu, ntar aja ntar kalau mau habis ntar. Paham ya? Itu namanya remehin ya, ngejabat tangan aja atau apapun juga. Pokoknya kalian kan udah ngerti bagaimana sih itu yang namanya gampangin, ngeremehin, mudah-mudahin. Nah, itu salah satunya akibatnya kata Imam Syafi'i ya, nasya mahafidhor, dia akan lupa apa yang dia hafal. Kedua, wakala lisanu, akan tumpul lisannya. Ya, seorang santri, seorang pelajar, seorang ada di majelis taklim, lisannya akan tumpul. Nggak punya nasihat, lisan tumpul, nggak tajam. Jadi ketika kalian belajar, karena kalian ngeremehin guru kalian, ya nanti kalian punya anak, punya bini, itu anak bini ente nggak bisa kena nasihat ente, kan tumpul. Kan mesti nusuk hatinya, kagak ketusuk ya orang tumpul. Paham di sini? Ya, nggak bakal bisa. Atau dia jadi guru. Paham, jadi guru ditinggalin umat. Ceramah kagak, ngajar kagak, orang kagak suka, lisannya tumpul. Atau orang yang mendengar nggak dapat taufik hidayah, lisannya tumpul, nggak ada manfaatnya. Pertama apa? Nasya mahafidho. Pertama adalah lupa apa yang dihafal, wakala lisanu, dan tumpul lisannya. Yang ketiga, waftagharra fi akhirih, akan miskin pada akhir hidupnya. Na'udzubillah. Waftagharra fakir. Fakir itu di bawah miskin. Fakir miskin. Miskin masih mending, fakir di bawah miskin. Ya, ini kalau belajar agama. Miskin kalau di dalam zakat ini belajar. Miskin ini pengeluaran inti 1 juta, dapatnya 800, 700, di bawah 1 juta itu namanya miskin. Kalau masih seri belum miskin. Nah kan kita berarti pada ngaku-ngaku miskin. Makanya dicatat sama Allah. Ya, paham ya? Ya, maaf bukan buat sok. Anda masih mampu. Alhamdulillah secara finansial itu kan kita belum miskin jatuhnya. Seri nih, misalnya Anda seri. Anda berarti nggak miskin. Dan Anda nggak mau memiskinkan diri Anda kepada Allah. Kalau kita sama Allah, iya kita hamba yang lemah, hamba yang miskin. Tapi di mata manusia jangan memiskinkan diri. Makanya waktu di sekolah, waktu masih di Ciawi, kita dapat. Anda bingungnya kok kayak kita ini dapat. BLT apa sih yang sekolahan namanya dulu? Iya. Bose. Nggak tahu apaan. Dapat anak kita dua-duanya. Anda nggak pernah ambil. Sampai bilang, kalau nggak diambil orang. Akhirnya sekali pernah ngambil, mana ngantri lagi. Udah kita kasih. Yang di bawah kita, yang tukang cuci, ibunya, yang ini, nggak dapat. Ternyata merata nggak? Nggak merata. Itu tanggung jawab dia yang begitu. Mesti kasih orang yang benar-benar membutuhkan. Kadang yang nggak membutuhkan, bukan Anda nggak butuh. Karena dalam agama masih seri aja kita, alhamdulillah. Kenapa kita mau ngambil hak orang lain? Walaupun nama kita dicatat. Jangan kita anggap rezeki buat kita, bukan. Itu tuh orang lain nggak tanggung jawab, kan zaman sekarang begitu. Siapa yang dicatat? Apalagi ada Habib ini dikenal, enggak. Jangan mentang-mentang Habib kemudian mau ngambil, bukan. Jangan salah. Ya, miskin itu inti 1 juta pengeluaran inti, dapatnya di bawah 1.900.000 segitu tuh. Tapi kalau fakir pengeluarannya 1 juta, dapatnya di bawah 500.000. 2 kali miskin, nah istilahnya. Tuh fakir. Boleh kalian ya mendapatkan hak seperti zakat, apalagi tuh banyak ya. Nah, entar belajar tuh. Makanya ada fakir, miskin. Nah, kalau hadiah di bulan Muharram buat anak yatim, nggak cerita fakir miskin. Fakir pada siapa? Ya, yatim. Kenapa? Karena hari kegembiraan, buat ngirangin. Tapi ini yatim kaya, nggak apa-apa, kan nggak ada bapak. Bukan ibu piatu, bapak yang nafkahinya. Rata-rata yang nggak ada bapaknya emang miskin. Tapi ada juga yatim yang kaya, janda kaya punya anak 1, dia nggak kaya tuh. Oh, pada dia nyecer, janda kaya. Ada gak? Kan anaknya yatim, kan bapaknya meninggal, kaya. Tapi kalian mau bantu boleh, ngirangin anak yatim sampai diusap, girangin nggak apa-apa. Karena bukan cerita fakir miskin. Tapi kalau zakat itu yang 8 dibagi, ingat janda nggak masuk, yatim
nggak masuk. Janda kita kasih, si yatim kita kasih karena fakir atau miskin. Ingat, jangan dikit-dikit janda dikasih, dikit-dikit yatim dikasih lagi zakat. Lah kalau jandanya kaya, yang yatimnya kaya, haram gitu kasih, karena bukan zak yang 8 itu. Yang 8 itu fakir, miskin, atau kaya dia berhutang. Gorim namanya, boleh dibantu. Atau orang baru mu'alaf, baru masuk, ada bagiannya. Jangan mentang-mentang bagian janda semua. Kalau jandanya kaya, nggak masuk, karena nggak ada janda, nggak ada yatim. Kalau janda yatim ceritanya lain lagi nanti babnya. Ya, nggak usah pakai ada cerita, nggak cerita itu zakat lagi, udah ente mau kasih hadiah ke rumahnya nggak apa-apa, cuma berantem sama bini kalau tiap hari. Ngapain tiap hari? Ya, nah jadi semua pakai ilmu. Nah, itu insya Allah ya, untuk menguatkan kita duduk di majelis ilmu penting ya, buat keselamatan kita dunia akhirat ya. Dengan ilmu agama adalah tuntunan bengkelnya ibadah kita. Wa man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seorang yang beramal tanpa ilmunya, maka amal-amalnya ditolak, tidak diterima Allah. Dunia aja ilmunya, amalnya harus dengan ilmu. Benerin mobil, bengkel mobil harus pakai ilmu mobil, tahu. Benerin jam pakai ilmu. Main buka-buka aja masa nggak bakal bisa. Sesuatu apapun pakai ilmunya. Ini perempuan-perempuan, biar kata perempuan, tapi nggak pernah bikin sayur asam, nggak tahu ilmunya. Masak sayur asam, gosong, jadi sayur sop bisa. Benar nggak? Semua pakai ilmu, ada syariatnya, ada tuntunannya. Apalagi urusan ibadah kepada Allah harus pakai ilmu, wajib pakai ilmu, harus tahu ya, untuk selamat dunia akhirat insya Allah. Mudah-mudahan minggu depan akan dilanjutkan kepada bab head, insya Allah berlanjut lagi sampai kepada ilmu sholat. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat. Tidak lain, minta panjang umur bukan untuk cinta dunia, masih butuh ilmu untuk benerin ibadah kita agar diterima Allah Ta'ala, dan supaya juga masih bisa untuk mendidik anak-anak kita biar jadi orang yang baik, yang jadi tabungan akhirat. Bukan minta panjang umur untuk gila dunia atau cinta dunia, bukan ya. Kalau itu udah cukup semuanya, mendingan kita kembali kepada Allah. Enak, capek urusan dunia. Tapi ada yang masih kita minta kepada Allah untuk panjang umur, adalah masih hausnya kita kepada ilmunya Allah Ta'ala untuk menerin terus ibadah kita ya, yang masih banyak salahnya, terutama masalah penyakit hati dan sebagainya. Dan juga minta panjang umur tidak lain untuk bisa mendidik anak-anak kita terus sampai kita lihat dia bisa menjadi orang-orang yang manfaat dunia akhirat. Itu aja yang kita minta sama Allah, nggak ada yang lain ya. Bukan nyari panjang umur supaya tenar, panjang umur supaya jadi kaya, bukan, nggak itu ya. Semuanya bakal fana, habis binasa ya. Yang kita minta adalah benar ibadah kita punya amal jariah, amal yang diterima Allah Ta'ala, kemudian punya waladun soleh, yad'ulah ya, karena anak yang soleh itu pasti ngedoain, yad'ulah ya. Tapi kalau dia nggak doain kita, tabungan kita, wah celaka kita. Orang teman seperdudukan kita, teman main kita, belum tentu dia bakal doain kita setiap saat. Paling tahlil 7 hari selesai, udah dia ngumpul lagi ketawa-tawa, dilupa sama temennya. Bener gak? Tapi anak kita yang waladun soleh, dia akan terus doain bapak ibunya. Walaupun bapak ibunya udah dikubur, tuh anak udah sampai tua, punya anak cucu, pasti dididik. Apalagi jadi orang manfaat, punya murid-murid dan sebagainya. Setiap dia baca Fatihah diaminin 100.000 orang, 2.000 orang, dibawa manfaat. Kita yang dikubur udah tinggal terima cucuran rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam sehat afiat, dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, dan hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus bisa berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin ya rabbana.